Selamat malam para dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian. Mari kita panjatkan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia saja kita boleh ada sampai hari ini. Meskipun kita berkumpul secara online, tapi saya dapat merasakan kehadiran teman-teman secara nyata di sini. Perkenalkan, nama saya Filia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai makanan. Makanan merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Makanan memiliki fungsi antara lain, 1. Penghasil energi, 2. Untuk tumbuh dan kembang tubuh, yang ketiga memperbaiki sel-sel yang rusak, 4. Mengatur metabolisme, dan sebagainya. Teman-teman seperjuangan, pernahkah kalian menemui orang yang suka mencoba makanan di suatu kafe baru? Atau orang tersebut adalah kalian sendiri? Tidak masalah mencoba makanan di suatu kafe baru, namun menjadi masalah ketika orang tersebut menyisakan makanannya. Dewasa ini, fungsi makanan mengalami banyak pergeseran. Makanan bukan hanya sebagai penghasil energi atau pemenuhan gizi, tetapi juga pemenuhan gengsi serta tradisi. Begitu pentingnya makanan, sampai kita harus memperhatikan apa yang kita makan supaya gizi dalam tubuh kita tercukupi. Namun nyatanya, belum semua orang mendapatkan gizi yang cukup saat mengonsumsi makanan. Teman-teman seperjuangan, tahukah kalian bahwa salah satu masalah utama di Indonesia adalah terkait pemenuhan gizi? 3 jenis masalah gizi Indonesia antara lain stunting atau bertubuh pendek, wasting atau bertubuh kurus, serta obesitas atau kegemukan pada orang dewasa. Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 24,1%. Memang ada penurunan dari angka prevalensi tahun lalu 2019 yaitu 27,5%. Namun menurut WHO, angka prevalensi di atas 20% sudah termasuk kronis. Kondisi obesitas di Indonesia juga tidak dapat diabaikan. UNICEF menyebutkan angka obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Angka-angka prevalensi tersebut menandakan bahwa kualitas makanan masih buruk, makanan belum bervariasi, serta kondisi kebersihan lingkungan yang masih buruk. Dilansir dari artikel tirto.id dalam aspek food loss and waste, yang mengukur kecakapan suatu negara dalam mengatasi sampah dan borasan makanan, pada tahun 2017 Indonesia mendapatkan skor 42,11. Skor tersebut terbilang rendah dibandingkan negara-negara lain. Sumber lain menyebutkan, jika sampah makanan di Indonesia dalam 1 tahun dikumpulkan, jumlahnya akan mencapai 1,3 juta ton. Rendahnya skor dalam mengatasi sampah dan borasan makanan menandakan bahwa masih banyak hasil produksi makanan yang tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga makanan menjadi terbuang dan mubazir. Sungguh hal yang miris ya, melihat realita ada orang kekurangan gizi, tapi di sisi lain malah banyak orang yang membuang-buang makanan. Teman-teman seperjuangan, apakah kalian bangga melihat prestasi Indonesia tadi? Peringkat kedua penghasil limbah makanan terbesar di dunia? Tentu tidak, bukan? Sampai kapan kita mau tutup mata dengan masalah ini? Ini bukan masalah orang-orang bergizi buruk saja. Ini bukan masalah Menteri Kesehatan saja. Ini juga bukan masalah negara saja. Ini adalah masalah kita semua. Jangan bingung mulai dari mana. Kita bisa mulai berkontribusi dengan cara berpikir sebelum bertindak. Berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil makanan. Kira-kira makanan yang kita ambil bisa kita habiskan tidak ya? Kalau bingung, kita bisa mengambil sedikit demi sedikit. Lalu kalau kita memang doyan, kita bisa mengambil lagi. Kemudian, mari kita membuat buy list atau daftar belanjaan supaya kita tidak tergoda untuk membeli makanan yang tidak kita butuhkan. Selanjutnya, mari kita mengurangi makan makanan instan yang mana menggunakan kemasan sekali pakai. Selain berguna untuk kesehatan kita, hal tersebut juga dapat mengurangi sampah makanan di Indonesia. Terakhir, jangan cuma pintar menyimpan perasaan kedoi, tapi kita juga harus pintar dalam menyimpan makanan kita. Mari kita simpan makanan kita di kulkas atau di wadah tertutup. Membuang makanan sama dengan membuang cinta dalam hidup. Coba kalian bayangkan jika kalian lapar. Apa bisa kalian produktif selama bekerja, tebar pesona, atau bahkan galauin doi? Mana bisa, mana sempat. Galau juga butuh energi, bun. Mari, kita sama-sama bersyukur atas setiap makanan yang bisa kita makan. Lebih baik lagi jika kita dapat membagikan makanan yang sehat kepada orang-orang yang membutuhkan. Yuk, jangan sibuk meramaikan tagar trending di Twitter saja, tapi kita juga harus sibuk meramaikan perbuatan baik untuk negara kita tercinta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maafkan segala kekurangan dalam tutur kata saya, dan terima kasih atas setiap perhatian dari semuanya. Selamat malam.